Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas discounted cash flow model. Secara umum, discounting adalah konversi nilai masa depan atau future value menjadi nilai sekarang atau present value. Cash flow adalah arus kas. Maka, discounted cash flow berarti nilai equity perusahaan disajikan berdasarkan present value forecasting cash flow untuk beberapa tahun ke depan. Forecasting cash flow didiskontokan berdasarkan nilai estimasi dari cost of capital. Pada intinya, discounted cash flow menghitung nilai perusahaan berdasarkan perkiraan free cash flow di masa depan yang diubah menjadi nilai masa sekarang dengan discount rate. Sama seperti abnormal earning, cash flow juga didapat dari dividen discount model. Dengan rumus, dividen sama dengan operating cash flow dikurangi capital outlays ditambah net cash flow from debt owners. Untuk mencari operating cash flow to equity, kita dapat menggunakan rumus net income ditambah depreciation dikurangi changes in working capital accruals. Untuk mencari capital outlays, kita dapat menggunakan rumus capital expenditure dikurangi asset sales. Untuk mencari net cash flow from debt owners, kita dapat menggunakan rumus issues of new debt dikurangi retirement dikurangi after tax cost of interest. Nah, selanjutnya equity value sama dengan present value dari expected free cash flow to equity. Free cash flow dicari dengan rumus net operating profit after tax ditambah depreciation expense dikurangin increase in net of working capital dikurangin dengan increase in capital expenditure. Depresiasi ditambahkan kembali karena merupakan non-cash expense. Net of working capital berasal dari increase in current asset seperti akun receivable dan inventory dikurangin dengan increase in current liability seperti akun payable. Sedangkan capital expenditure tergambar dari penambahan aset tetap. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menghitung discounted cash flow. Yang pertama, meramal free cash flow. Jadi, kita menentukan recasting free cash flow pada tiap tahunnya. Yang kedua, estimasi cost of capital perusahaan. Kita mencari discount rate-nya. Yang ketiga, menghitung pola forecast free cash flow growth rate. Yang keempat, menghitung terminal value pada tahun terakhir. Yang kelima, menjumlahkan hasil discounted free cash flow dan terminal value sehingga menjadi firm value. Lalu yang keenam, firm value tersebut dikurangin dengan book value of debt sehingga menjadi equity value. Untuk lebih jelasnya akan diaplikasikan pada contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, berikutnya, apa sih kelebihan dari discounted cash flow? Yang pertama, easy concept. Maksudnya adalah cash flow lebih nyata dan mudah dibayangkan karena cash tersebut benar-benar ada secara fisik dan tersaji dalam laporan keuangan, serta tidak terpengaruh dengan accounting rules, sama seperti discounted abnormal earnings. Yang kedua, familiarity. Maksudnya adalah penilaian dalam discounted cash flow merupakan penerapan langsung dari teknik net present value yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah kekurangan discounted cash flow. Yang pertama, suspect concept. Free cash flow tidak mengukur value added pada jangka pendek dan gagal mengukur nilai yang dihasilkan yang bukan cash flow. Maksudnya, pada awal periode, nilai yang dikeluarkan atau outflow pasti tidak sebanding dengan nilai yang masuk atau inflow, karena investment tersebut dianggap sebagai nilai rugi, menyebabkan outflow cenderung lebih banyak dan terkesan merugikan pada jangka pendek. Lalu free cash flow merupakan konsep likuidasi. Maksudnya, investment akan ditambahkan pada free cash flow sebagai inflow saat dijual atau dilepaskan. Kekurangan yang kedua adalah forecast horizon. Discounted cash flow mungkin memerlukan forecast jangka panjang untuk mengakui cash inflow from investment, khususnya investasi tersebut growing, sesuai dengan konsep time value of money dan konsep likuidasi yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kekurangan yang ketiga adalah validation. Sulit untuk memvalidasi free cash flow forecast karena yang dianalisis hanya berupa estimasi atau asumsi penilai yang belum teruji kebenarannya di masa depan, sehingga berisiko bias. Kekurangan yang keempat adalah not what is forecast. Seharusnya dapat menganalisis forecast earnings, bukan hanya free cash flow. Untuk menganalisis forecast earning, membutuhkan lebih banyak forecasting of accruals, karena earning bisa jadi bukan hanya berbentuk cash flow. Selanjutnya, hasil terbaik dari discounted cash flow method akan dicapai ketika pola investasi membentuk free cash flow yang konstan atau free cash flow tersebut tumbuh pada rate yang konstan. Nah, sekian materi discounted cash flow dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.